Ya, asah batu di rumah Pak Maksum. Assalamualaikum. Balik lagi bersama gua Felix di channel cerita di channel cerita alam. Kali ini kita kedatangan narasumber yang berbeda dari narasumber sebelumnya. Di narasumber kita sekarang backgroundnya bukan lagi seorang mapala, tapi seorang siswala dengan background seorang aktivis di organisasi besar di Indonesia, yaitu WALHI. Langsung aja kita kenalan sama Bang Bagas. Bang Bagas, silahkan perkenalan diri, Pak. Halo teman-teman, sahabat cerita alam, nama saya Bagas Okta Pribakti. Saya, ya tadi sudah Bang Felix bilang, saya dari Sispala atau Siswa Pecinta Alam dari sekolah SMK Nusantara di Ciputat. Dan saya juga sekarang ada aktif di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, khususnya di kantor cabang Jakarta. Mungkin itu dulu, Bang Felix. Oke, terima kasih Bang Bagas. Di WALHI berarti. Yes, di WALHI, Bang. Bicara WALHI berarti kita bicara lingkungan. Betul. Benar nggak, Bang? Benar. Nah, seorang aktivis berarti berkegiatan selalu di jalanan nih. Benar nggak, Bang? Nah, Kadang iya, kadang enggak. kadang di jalanan, kalau lagi tidur nggak di jalan. Di rumah. Ada kondisi tidur. Bang Bagas, kalau boleh tahu di WALHI itu megang divisi atau jabatan apa, Bang? Oke. Kalau di WALHI sendiri ya, saya itu ada dikasih mandat sama WALHI Jakarta untuk megang di dalam divisi penguat organisasi, khususnya di pendidikan dan pekaderan. Jadi ya model-model pendidikan rakyat dan pendidikan untuk masyarakat itu memang ya alhamdulillah saya dikasih kepercayaan itu. Lumayan luar biasa ini. Bang Bagas megang di pendidikan. Yes. Berarti pendidikan lingkungan. Iya, pendidikan lingkungan, pendidikan lainnya juga kadang-kadang. Oh gitu. Iya. Berarti semua pendidikan. Enggak juga sih. Enggak juga. Yang berbau-bau aja sudah dengan pendidikan. Tapi Pelatihan terkhusus pendidikan lingkungan, Bang. Ya, pendidikan lingkungan, terus ya kayak model-model pelatihan juga. Oke. Terus ya berbau-bau lingkungan lah untuk menunjang lingkungan hidup yang baik. Oke. Nah, ngomong-ngomong pendidikan lingkungan nih, Bang. Sebenarnya pendidikan lingkungan itu apa sih? Mungkin di sini teman-teman banyak yang bingung atau mungkin ada yang nggak tahu gitu. Sebenarnya emang lingkungan harus ngikut pendidikan gitu kan. Terus sebenarnya kalau kita ngikut pendidikan tujuannya untuk apa sih gitu. Oke. Boleh dijelasin nih, Bang, buat teman-teman kita nih. Oke, sebenarnya secara konsep atau secara dasar Bang ya, sebenarnya kan pendidikan itu sama dengan halnya pendidikan-pendidikan lainnya gitu ya. Nah, kalau di dalam konteks pendidikan lingkungan hidup sendiri, jadi secara maknanya, ini saya definisikan sendiri gitu ya, saya artikan sendiri. Jadi pendidikan lingkungan hidup adalah suatu usaha untuk mencapai satu kesadaran atau proses dari kesadaran untuk menjadi menjadi satu hal ataupun satu tujuan yang kita mau, dan itu tujuannya untuk lingkungan hidup sendiri gitu Bang. Jadi memang pendidikan lingkungan hidup adalah satu usaha atau satu proses di mana itu untuk bergerak atau berjalan menuju ke satu konsep atau satu gambaran besar gitu untuk mencapai lingkungan hidup yang baik. Jadi sekiranya sama sebenarnya model pendidikan atau arti dalam pendidikan di lingkungan hidup. Kayak pendidikan apapun gitu. Berarti kalau dilihat secara garis besar untuk meningkatkan kesadaran gitu kali ya. Betul. Gitu. Berarti balik lagi ke kesadaran, berarti semua orang perlu disadarkan kan, seperti itu. Betul. Karena kita sama-sama tahu tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama, kesadaran yang besar. Gitu ya, Bang. Nah, bicara soal pendidikan, tujuannya udah dijelaskan untuk meningkatkan kesadaran. Mungkin di sini juga kita perlu tahu nih sebenarnya garis besar yang harus kita jalankan di kemudian hari gitu, di jangka menengah atau jangka di depan nih, jangka yang ada di depan mata sampai jangka panjang. Sebenarnya kita harus kayak gimana sih, Bang? Untuk pendidikan gitu ya. Atau untuk seputar pendidikan lingkungan gitu. Oke. Nah, kan seringkali memang yang menjadi kritik dalam WALHI sendiri ketika pendidikan ini dijadikan sebagai satu komoditas atau satu kebutuhan, Bang. Sialnya terkadang gitu ya, kita melihat pendidikan itu dijadikan sebagai alat cetak untuk apa? Jadi di sekolah ataupun di sekolah-sekolah formal, tapi ini nggak semuanya ya, ini nggak semuanya teman-teman. Jadi kita selalu digenjor-genjorkan untuk ayo kita belajar untuk jadi ini,
untuk jadi ini, untuk jadi ini. Nah, secara nggak langsung makna dari pendidikan itu hilang, Bang. Sebenarnya pendidikan itu tadi balik lagi untuk mencapai satu kesadaran dan mereka bisa tergerak dan mereka bisa memaknai pendidikan itu sendiri untuk diri sendiri dulu gitu, untuk kesadaran jiwa. Tapi yang menjadi kritik dalam Walhi dan menjadi kritik teman-teman aktivis juga. Jadi pendidikan itu untuk mencetak apa namanya itu kebutuhan pasar. Pasar misalnya butuh ahli ini, pasar untuk ojek online, pasar untuk apa namanya itu kebutuhan buruh dan segala macam. Jadi secara maknanya itu hilang gitu pendidikan. Dan yang kedua adalah kita ataupun orang gitu ya dijadikan sebagai dijadikan sebagai objek orang yang harus dibangun. Sebenarnya makna pendidikan itu kita itu harus dijadikan subjek di mana kita juga membangun bersama. Bukan lu yang harus gue latih, tapi kita harus mempunyai kesadaran bareng dan itulah yang menjadi kritik Walhi juga dengan sistem pendidikan yang sekarang ada gitu ya, dimaknai dengan satu proses jadi jenis pendidikan itu enggak dua arus loh. Dua arus artinya enggak partisipatif. Jadi kalau dalam bukunya Paulo Freire itu filsuf Brazil, filsuf pendidikan, dia bilang bahwasannya pendidikan yang satu arus itu menyebabkan orang itu tidak mampu mempunyai daya kritis. Karena kenapa? Dia disebut dengan sistem gaya Bang. Jadi orang dianggap gua harus tabung ke lu, gua harus ngasih tahu ke lu. Dia cuma sebagai penabung informasi aja. Nah, itu yang dikritik. Soalnya kenapa? Kalau misalnya konsep atau gagasan yang dikonsepkan oleh si Paulo Freire adalah menciptakan satu metode pendidikan itu yang dua arus. Jadi modelnya kasarnya kayak gini Bang ya. Garis sederhananya itu sama ngobrol lah, diskusi. Ya, diskusi. Nah, intinya kayak gitu Bang. Oke, lumayan bergebu-gebu nih menjelaskannya ya. Jadi secara tidak langsung di sini kita sambil mendidik juga nih buat teman-teman ya. Semoga ada ilmunya juga, pasti ada ilmunya. Nah, bicara pendidikan, kalau kita pikirkan bahwa siapa sih sebenarnya yang harus bertanggung jawab gitu Bang dalam sebuah pendidikan lingkungan ini gitu. Siapa yang bertanggung jawab jelas gitu ya. Kalau kita mengacu dalam satu konsep negara Indonesia Bang ya. Ini saya bahas negara Indonesia dulu nih. Karena kan yang menyelenggarakan maupun yang bertanggung jawab itu jelas dengan pemerintah. Ya jelas lah. Betul. Secara pendidikan karena kenapa? Indonesia itu kan negara Rechtsstaat gitu ya atau negara hukum. Dan Indonesia pun mengamini konsep namanya welfare state atau negara kesejahteraan. Nah, negara kesejahteraan ini itu memang secara kebutuhan-kebutuhan dasar kayak kesehatan, kayak pendidikan, terus dan lain-lain itu sebenarnya ditanggung negara. Nah, tapi kan sebenarnya realitanya itu kan cukup nggak sesuai gitu ya. Dimana ya balik lagi gitu ya. Yang pendidikan seharusnya pada dasarnya adalah sebenarnya gratis dan berbasis ilmiah gitu ya. Pendidikan itu diselenggarakan oleh pemerintah ya udah gratis. Namun kalau kita ngeliat di undang-undang sebenarnya yang gratis cuma pendidikan dasar aja, Bang. Makanya kenapa SDN itu lebih banyak dibanding SMPN. Betul. Iya, karena betul. Di dalam undang-undang itu gratis tapi cuma di tingkat dasar. Itu satu. Terus yang kedua adalah kalau misalnya tanggung jawab karena melihat realitanya seperti itu gitu ya. Akhirnya ini menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab komunitas, tanggung jawab organisasi, tanggung jawab siapapun lah seenggaknya untuk ya bahasanya tuh kan kalau kita orang-orang tua kita kan bilang ya mendidik itu tanggung jawab semua orang gitu kan. Siapapun orangnya kamu anggap guru gitu. Siapapun tempatnya kamu anggap sekolah. Nah, kira-kira kayak gitu lah Bang. Nah, kayak gitu. Betul. Wah, benar-benar ilmu juga nih Bang buat gue. Dan gue juga baru sadar ternyata memang benar SDN lebih banyak. Ya kan? Dibanding SMP atau SMK kan? Iya, padahal kalau dilihat dari cara berpikir lebih masuk anak SMP ataupun SMK. Nah, anak SD ya masih transisi antara bermain dan belajar. Nah, itu dia. Bener nggak? Seharusnya kan malah di TK yang seharusnya ditambah juga ya. Karena kan paling dasar di TK gitu. Dasar banget itu, tempat main jadi mikir. Oke, wah luar biasa banget nih. Tapi kalau kita lihat dari pendidikan, bahas lingkungan, berarti kan dari kita untuk kita seharusnya. Betul. Tapi tidak semua orang menyadari itu. Gitu.
Nah, kalau boleh tahu, sebenarnya lu ada nggak sih sosok yang dimana itu dari masyarakat yang bisa kita jadikan contoh atau mungkin kita jadikan pembelajaran bahwa kita tuh bisa melihat dari orang ini gitu. Oh, Ada nggak sih? kalau ditanya ya Bang ya, ini kayaknya nggak cukup nih untuk sampai 5 jam juga. Kalau Waduh. gue ceritain gitu. Singkat jelas padat aja. Nggak cukup sampai 10 jam ya. Tapi gue mengambil beberapa orang Bang ya. Ya. Dari mulai Indonesia sampai luar negeri kali ya, internasional. Kita mulai dari internasional dulu ya. Boleh. Jadi dulu gue pertama-tama baca-baca isu lingkungan, baca-baca perjuangan-perjuangan lingkungan. Gue ngefans sama satu tokoh. Siapa tuh? Namanya Chico Mendes. Dan ini difilmin. Ada filmnya? Ada filmnya. Judulnya apa tuh? Judulnya Verburn, gue lupa itu juga. Pokoknya The Real Chico Mendes gitu. Film Chico Mendes lah kalau teman-teman mau nonton. Ntar bisa dilihat. Bisa dilihat. Atau di sini nih linknya. Iya, ntar kita taruh sini ya. Mungkin habis ini kita ingat. Nah, si Chico Mendes ini dia tuh seorang penyadap karet, itu tukang karet ya, perkebunan karet di Brazil, hutan Amazon. Nah, dari kecil dia itu udah biasa diajarin sama bapaknya cara menyadap karet dan cara menjaga alam gitu. Namun yang mereka produksi itu nggak sebesar banget Bang. Jadi mereka itu produksi tapi mereka juga ingat kapan dia harus melestarikan. Satu ketika perusahaan datang untuk menghancurkan wilayah hutannya. Disitulah si Chico Mendes akhirnya berjuang perlahan-lahan. Dia mulai mengorganisir, mulai mengumpulkan orang-orang yang sejalan. Meskipun banyak juga yang nggak setuju sama dia. Lambat laun, dipersingkat ceritanya, akhirnya publik dan dunia internasional itu tahu perjuangan dia. Terus akhirnya diakui lah hutan Amazon sebagai hutan dengan status kawasan adat ataupun hutan yang dilindungi lah. Betul. Nggak lamanya dari situ dia ditembak sama seseorang gitu ya, sama yang merasa juga kalau dia itu ancaman. Dari situ gue ngeliat ada 2 pembelajaran sebenarnya. Yang pertama yang gue ambil adalah yang diamini sama Walhi, ada namanya konsep NVDA, Non-Violence Direct Action, aksi langsung tanpa kekerasan. Makanya kalau di Walhi juga kalau aksi-aksi itu ya nggak pernah rusuh ataupun vandalis gitu ya, karena memang kita mengamini itu. Pada saat itu yang gue menariknya adalah ketika di aksi itu dia bikin border kayak gini gitu ya, bikin barisan, dan dia teman-temannya atau warga-warga yang memegang senjata sama dia diambil. Ayo kita bergegas aja. Kita bersiap tangan kosong. Ketika dia mau nembaki kita terserah, meskipun ada juga yang tembak. Nah itu Chico Mendes. Jadi 1988 dia ditembak mati di belakang rumahnya. Dan itu salah satu idola gue juga karena dia mempertahankan hutan Amazon. Terus yang kedua itu Greta Thunberg, seorang anak kecil perempuan di Swedia. Dia itu setiap hari Jumat Bang. Setiap hari Jumat itu dia bolos sekolah. Dia bawa satu tulisan poster bahasa Swedia, School Strike for Climate, bahasa Inggrisnya. Artinya bolos sekolah untuk iklim. Kan school strike itu kan artinya school strike ya, artinya berhenti sekolah untuk iklim. Setiap hari Jumat dilakukan itu di depan gedung parlemen Swedia. Sendiri. Luar biasa. Lama-lama warga di sana melihat, terus akhirnya apa sih nih? Nanya-nanya kan. Terus lanjut diceritain, lama-lama berkumpul nih orang. Banyak yang ikut. Ada yang bolos sekolah, ada yang bolos kerja. Ya seenggaknya warga-warga sana mulai sadar. Lama-lama gerakannya naik. Gerakannya naik. Di 2018 dia berhasil menggerakkan satu dunia. Luar biasa tuh. Untuk setiap hari Jumat, untuk aksi untuk iklim di hari Jumat. Kalau di Indonesia dulu di 2018 juga, dan sampai sekarang itu setiap tahun ada. Meskipun ya Greta tetap melakukan ini di negaranya atau di beberapa belahan dunia tetap melakukan ini. Tapi seenggaknya dia nggak ngerti politik, dia nggak ngerti apa yang terjadi di luar sana. Dia cuma anak kecil yang merasakan bahwa sana kutub utara mencair, suhu bumi ada yang nggak jelas gitu ya, namanya juga krisis iklim, ada yang panas, ada yang dingin. Dia cuma bilang bahwasannya ya ini masa depan gue gitu. Ini masa depan aku. Akhirnya ya dibanding gue sekolah terus juga nggak terlalu berguna, akhirnya ya udah dia bolos sekolah sambil bawa poster. Kalau di
Indonesia mungkin ada Salim Kancil juga seorang aktivis lingkungan di Jawa Timur di Lumajang. Dia mempertahankan tanahnya dari tambang pasir Lumajang. Akhirnya si Salim Kancil ini juga dianggap sebagai ancaman bagi pihak-pihak yang terkait lah. Kita nggak ngomong net gitu ya. Akhirnya ya udah dia diculik dengan 2 temannya. Satu teman yang selamat dan dianya meninggal. Waduh. Luar biasa perjuangannya. Yes. Abadi, luar biasa abadi itu. Itu sih Bang. Kalau satu lagi, Bang Bobby. Jadi ini warga dampingan Walhi Jakarta juga di Pulau Pari. Dia itu asli orang sana dan mempertahankan wilayah Pulau Pari. Suatu ketika perusahaan masuk, pihak terkait masuk, merampas segala macam, dia yang paling vokal. Karena menurut dia ini tanah kelahiran gue. Ciri khas orang-orang ketika untuk lu diem itu kan dengan segala cara. Betul. Akhirnya 2017 dia ditangkap bersama 3 nelayan dan akhirnya meskipun dia ditahan 7 bulan di penjara, dia dibebaskan dengan tidak bersalah. Nah, mungkin itu 4 orang yang ini ya Bang ya, tadi sebagai yang luar biasa. Ya, yang luar biasa lah kalau menjadi inspirator ataupun sebagai inspirasi. Bener-bener. Kayak gitu Bang. Kalau gua waktu itu sempat ketemu sama aktivis wanita. Pernah datang ke kampus gua. Lupa namanya siapa tuh, dari Pulau Pari. TAS. Oh iya, TAS. Mungkin itu 2000 berapa tuh ya acaranya? 2000 berapa gitu. Nah, dia kebetulan itu juga sama Bang Bobby menggugat satu perusahaan besar di Swiss. Di Swiss. Iya, gugatan Udah sampai luar juga. Ya, itu dia. Berarti penting itu kan. Itu ya. Bener, luar biasa. Berarti udah banyak nih panutan-panutan nih ya. Kalau dikupas terus ya panjang. Bener 5 jam. 5 jam. Mungkin 3 buku, 3 skripsi, 3 tesis nggak bisa habis itu. Siap. Nah, kalau kita lihat dari obrolan tadi sebenarnya yang masih gue bingung tuh sebenarnya kapan sih yang benar-benar harus dimulai? Karena kan tadi ada pembahasan bahwa kebanyakan pendidikan lingkungan itu ada di SDN. Bener nggak? Di kelas dasar yang benar dasar gitu. Nah, kalau ditanya sebenarnya harusnya kapan gitu? Oke. Kalau kita nanya gitu ya, kapan sebenarnya, kan masa-masa yang paling bagus untuk mendidik seseorang itu usia-usia belia Bang. Usia-usia di masa kecil. Makanya kan sebenarnya ya secara keilmuan juga proses bayi atau anak di bawah 10 tahun itu kan lebih cepat menangkap informasi dibanding orang dewasa gitu. Jadi itu kecepatan kognitif otaknya itu mulai berkurang semakin nambah tua. Nah, kalau dibilang kapan sebenarnya ya tadi waktu kecil memang seharusnya itu udah ditanamkan gitu, kesadaran lingkungan. Jadi menariknya adalah semua agama juga itu mempunyai konsep menjaga alam. Itu menariknya. Jadi sebenarnya pendidikan lingkungan itu bisa masuk ke ranah mana aja. Misal pendidikan agama di dalam Islam, mohon maaf ya kalau salah gitu ya, tapi ini yang saya tahuin aja gitu ya. Siap. Di Islam itu kan ada konsep manusia sebagai khalifah di bumi, manusia sebagai pemimpin di bumi dan penjaga bumi. Artinya ini tempat kita bersama, kita harus jaga dong. Betul. Kayak gitu kan. Nah, itu di dalam konteks agama Islam. Mungkin teman-teman juga bisa cari di dalam kepercayaan ataupun agamanya masing-masing. Oke. Nah, terus kalau misalnya ditanya lagi gitu ya, kapan di dalam Walhi mengamini keadilan antar generasi itu? Jadi apa itu keadilan antar generasi? Simpelnya gini. Apa yang kita rasakan sekarang nih ya, panas, terus sampah banyak, banjir, ya kan, ataupun ya pertanda-pertanda alam yang memang itu bisa menyebabkan bencana alam gitu. Nah, itu kan kalau kita sadarin Bang, itu kan datangnya dari orang-orang terdahulu, atau aktivitas-aktivitas orang terdahulu gitu. Nah, jadi ketika kita melihat itu sebagai satu fenomena, wah berarti kita harus stop dari sekarang. Kenapa? Ketika kita
bisa melahirkan satu konsep ataupun apa namanya itu keberhasilan lingkungan di masa sekarang, itu akan menjadi warisan di masa depan. Betul. Nah, itu sebenarnya yang secara garis besar gitu ya. Secara garis besar itu yang dinamakan dengan konsep keadilan antar generasi. Jadi kita juga memikirkan apa namanya itu keadilan di masa sekarang dan di masa depan. Betul. Jadi bicara pendidikan lingkungan nggak ada kata terlambat. Nah, betul itu. Kalau kita bicara pendidikan lingkungan, sebenarnya nggak ada kata terlambat. Tapi mungkin yang kita harus pertanyakan, lu aware atau enggak? Iya, betul. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Dari kecil mungkin kita udah biasa ya dengan jargon-jargon, ayo jangan buang sampah sembarangan. Nanti begini, ayo kita tanam apa reboisasi gitu ya, begini. Nah, kayak begini gitu. Namun nyatanya ketika kita udah tanam, wah dibabat hutan kita. Nah, balik lagi, ya tadi ya, sedini mungkin dan semaksimal mungkin untuk menanamkan bahwasannya ini alam yang lu harus jaga. Di dalam filsafat timur juga, filsafat Asia, ada satu konsep namanya Dzogchen. Dzogchen ini adalah satu kesadaran jiwa atau kesadaran penuh manusia. Ketika manusia udah mencapai kesadaran penuh, itu dia menganggap semua yang ada di alam semesta itu adalah diri dia. Makanya kenapa ketika ada orang yang sudah mencapai kesadaran penuh itu, dia nggak mau melakukan apapun yang menyebabkan alam atau lingkungannya rusak. Dia nggak mau nebang pohon secara lebih, dia nggak mau merusak alam, dia nggak mau ngapa-ngapain karena dia menganggap itu adalah dia. Betul. Cerminan berarti. Cerminannya dia gitu. Ya tadi balik lagi, kapan dimulainya? Iya sekarang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Betul. Jadi ya harus sekarang nih buat teman-teman nih. Tadi bicara terkait buang sampah ya. Mulai dari hal dasar aja. Bohong kalau teman-teman ngelihat sungai di Jakarta khususnya nggak ada sampah tuh bohong. Benar. Di mana ada sungai bisa teman-teman lihat pasti ada sampah. Ya walaupun bukan orang sini yang buang sampah, yang di sana kan orang mana gitu. Gak perlu sebut merek lah di mana, tapi udah pasti sampah itu pasti ada. Dimulai dari kapan? Dari sekarang. Dimulai dari siapa? Dari kita. Benar nggak? Benar. Nah kalau bicara kapan, nah untuk kapan itu terkait implementasi. Nah terkait implementasi itu sebenarnya harusnya kita mengimplementasinya kan di mana gitu bang sebenarnya. Oke. Kalau bicara implementasi, ya ini balik lagi ya. Jadi pendidikan yang ideal itu adalah ketika dia dihadapkan dengan realitas. Ya. Ketika dia dihadapkan dengan sesuatu yang fakta. Contohnya kayak gini. Banyak mungkin teman-teman ataupun adik-adik kita di SD. Ayo kita kita tanam pohon biar enggak banjir, biar juga enggak kena perubahan iklim, biar enggak kena apa gitu. Nyatanya di kota enggak ada pohon. Sekalipun dia nanam juga ya nanam apa sih bang, apa itu? Enggak dipantau dengan rapi ya. Yang panjang-panjang air itu hidroponik. Hidroponik sejarah pulau. Dan banyak abrasi pantai yang memang juga sekarang terjadi gitu ya. Itu dalam konteks Pulau Pari. Kalau kita ngeliat lebih luas lagi, Jakarta itu sudah kehilangan 9 pulau kecil di Pulau Seribu. Artinya sekarang namanya bukan Pulau Seribu, Pulau 991. Kurang 9 bukan 1000 gitu ya. Iya benar. 6 pulau, sorry. 6 pulau, bukan 9 pulau. 994 berarti. 994. Nah, jadi ketika dia dihadapkan dengan realitas kayak gitu, jadi secara kecil atau secara gampangnya dia nggak akan ngawang. Dan feel-nya itu lebih dapat. Betul. Iya kan? Contoh balik lagi ketika kita kan sering gitu ya kalau di pendidikan agama gitu. Itu bilang bahwasannya kita harus berbuat baik dengan orang-orang. Ya mereka dihadapkan maaf kata. Misalnya dengan homeless atau dengan fakir miskin atau dengan apa. Nah, itu kan yang lebih gampang memupuk, Bang. Yang lebih gampang memupuk jiwa ataupun mengambil hati seseorang. Betul. Dan kalau balik lagi kapan dan di mana tempat implementasinya adalah ya tadi wilayah-wilayah yang memang itu menjadi bagian dari konteks apa yang diajarkan. Jadi mereka harus ditabrakkan juga dengan realitas. Dengan begitu
ya mereka nanti bisa juga berpikir dan mereka juga bisa ikut merasakan. Nah, kayak gitu Bang kira-kira. Berarti kalau bicara lingkungan nggak bakal ada habisnya Bang. Luar biasa nih. Apa multisektoral gitu Bang, apa Bener. nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini Kalau gitu. kita ngeliat di sosmed pun setiap hari yang dibahas itu terkait bencana, ya kan? Yang bisa dilihat nyata deh. Sekarang itu hujan udah nggak sesuai dengan waktunya. Ya, Panas berantakan. betul. Padahal kan kalau kita kenal dulu yang namanya hujan itu akan datang di bulan-bulan yang belakangnya ada ber. Ya enggak? September, Oktober, November, Desember hujan. Iya. Tapi sekarang udah berantakan tuh. Mm-mm. Bener nggak? Nah kalau bicara terkait cuaca, lingkungan, sebenarnya kita itu harus tahu seperti apa versinya Bang Bagas nih secara tidak langsung atau mungkin secara langsung yang mungkin teman-teman bisa aplikasikan nih di lingkungan sekitarnya. Dengan hal apa sih hal dasarnya gitu? Hal dasar kalau kita ini dalam konteks menjaga lingkungan. Betul, menjaga lingkungan sekitar. Tadi menarik tuh sebenarnya. Kalau kita ngelihat Bang Pelik bilang bahwasannya kalau hujan udah nggak jelas, Betul. ya kan. Terus yang tadinya panas malah hujan, Benar. yang tadinya hujan malah panas. Ini terjadi Bang Di mana tuh? di pulau-pulau Kepulauan Seribu. Berarti. Menariknya adalah ketika mereka punya satu kalender musim. Jadi ada musim peneduh, musim timur, musim barat. Ini saya lupa juga ya, musim barat itu dari kapan sampai kapan. Tapi seenggaknya gini, ketika ada satu musim, itu musimnya pasti musim hujan. Sehingga mereka tidak akan melaut. Ketika musim peneduh, itu biasa mereka ngasih space buat ikan itu kembang biak. Betul. Dan ketika musim sesudahnya, itu biasa mereka untuk melaut. Terus sialnya adalah ketika hal itu datang, krisis iklim itu datang dan membuat cuaca itu tidak jelas, yang mereka kira sekarang musim untuk melaut, mereka melaut. Ternyata di laut dihantam badai. Dan boleh percaya boleh enggak, banyak nelayan-nelayan yang akhirnya hilang dan tidak ditemukan. Enggak ekspos juga tuh. Enggak ke expose juga. Itu ngerinya. Tadi nyambung ke situ saja. Dan sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin gitu Bang ya? Kan banyak juga orang, gua nanam pohon aja kali ya. Atau gua hidup zero waste aja kali ya, nol sampah. Atau gua mau reboisasi aja kali ya. Atau mungkin kayak kelompok-kelompok yang pembersih-pembersih itu, konten kreator. Sebenarnya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah untuk apa yang kita ingin lakukan. Kenapa? Ketika teman-teman ingin mulai untuk menjaga lingkungan, itu bisa dimulai dari mana aja. Dari mana aja berarti. Ya, kalau dengar cerita tadi, seorang anak kecil aktivis di Swedia, itu kan dia nggak paham juga apa yang di dunia luar, bagaimana cara mengatasinya. Tapi yang dia tahu cuma panas aja atau krisis iklim aja. Terus akhirnya dia melakukan aksi langsung gitu. Jadi di dalam konsep ataupun di dalam menjaga lingkungan, paling tidak kita bisa melakukan 3 gitu ya. Pertama itu ada aksi nyata, terus 2, aksi dan advokasi. Aksinya itu banyak Bang, bisa berupa tadi gitu ya, kita aksi ataupun untuk ke perusahaan, lu jangan rusakin tanaman-tanaman gue. Bisa juga teman-teman yang mulai dari sederhana aja dulu, hidup nol sampah atau konsep zero waste. Kan banyak tuh di kalangan anak muda yang sekarang udah pakai stainless straw tuh, yang sedotan besi tuh. Terus juga bawa tumbler. Ada yang bambu juga. Iya, bambu itu bukan bambu Bang, itu udah dari gambut, dari dari bambu juga, tapi dia dari jerami gitu. Iya. Nah, ada juga yang konsep nol food waste. Jadi ketika dia makan, lu nggak habis. Karena ketika dia nggak habis, makannya akan menjadi gas metan. Dan gas metan akan menguap menjadi gas rumah kaca yang mengepul di atmosfer kita, dan itu menjadi pemicu pemanasan global atau krisis iklim. Terus juga ada yang upcycling, buat apa sih itu namanya? Recycle gitu ya. Jadi
sebenarnya untuk menjaga lingkungan itu sebenarnya enggak yang seribet itu. Betul. Dari aksi-aksi kecil ataupun tindakan-tindakan kecil yang minimal nggak buang sampah lah, Iya. yang itu sembarangan ataupun segala macam gitu ya, itu bisa dilakukan. Nantinya baru baca-baca atau nyari tahu apa sih Iya. yang lebih kena nih gitu ya, Benar. yang lebih kena untuk apa namanya itu menjaga lingkungan. Dan gue juga dulu sebenarnya seorang zero waste lifestyle gitu. Jadi ketika di SMK gue pakai tote bag, tumbler, bawa-bawa stainless straw. Dimulai dari Temen sini ya. temen gue yang pakai sedotan, oh ini ganti gitu, begituin. Luar biasa. Terus akhirnya baru tuh gue baca-baca lingkungan ya kan, baca-baca lingkungan, baru ngerti wah ternyata banyak nih yang kita bisa lakuin, termasuk tadi advokasi lingkungan, terus aksi nyatanya juga, terus mencegahnya juga gitu kan. Kan sebenarnya kan balik lagi kalau orang dulu bilang kan mencegah lebih baik Lebih daripada baik mengobati. mengobati, betul. Yes. Yang menarik nih Bang, tadi gue dengar kalimat bahwa makan jangan habis. Iya. Karena gue kecil, ternyata ada kalimat yang lebih spesifik lagi bahwa jangan sampai lu makan nggak habis Tong, ntar nasinya nangis. Ternyata penjelasan detailnya seperti ini Nah, gitu. Gue baru itu. dengar, wah Iya, gila. iya. Luar biasa juga nih. Nah, tadi terkait kalimat dari Bang Bagas nih, bahwa setelah kita udah coba dari diri kita udah mulai dari lingkungan sekitar, mungkin teman-teman di sana nih, teman-teman di sana yang menonton ini kan kita nggak bisa menyatakan bahwa teman-teman yang nonton itu paham. Betul. Nah, mungkin mereka pun ingin tahu lebih dalam, gitu, ingin mengenal lebih dalam. Pertanyaan itu mereka nggak bakal tahu di mana sih sebenarnya gue harus belajar terkait pendidikan lingkungan dan kapan gue harus belajar. Oke. Kayak gitu tuh. Menarik gitu ya. Ini dipantik lagi nih sama yang tadi. Abisin dong, makan lo, ntar nasi nangis. Tuh, nasi nangis. Uniknya bang, kultur kita, budaya kita dalam menjaga lingkungan itu memakai konsep-konsep yang sifatnya terkadang mistis. Betul. Tanda tanya tuh sih Iya, mistis gitu ya. Contoh misalnya gini, di dalam konsepsi masyarakat adat di belahan-belahan Indonesia bahkan di dunia gitu ya, mereka kan menjaga lingkungan dan menjaga alamnya, hutannya itu dengan konsep-konsep hal yang mistis. Meskipun ini ya terkadang juga nggak relate gitu ya sama sekarang. Betul. Karena kan banyak juga mistis terus abis itu apa bahasanya gitu. Nah, itu efektif sebenarnya bang. Contoh misalnya gini, lu pernah nggak misalnya lagi di mana tuh di kebun, jangan demam sembarangan lu di ntar begini, kayak begini sambet. ditemblokin sambet gitu. Itu kan sebenarnya kalau orang dulu biar lu nggak nebang tuh pohon aja. Betul. Dan itu sama juga sebenarnya beberapa kepercayaan adat juga ya, kepercayaan orang-orang di luar sana itu dalam menjaga lingkungan itu memakai hal mistis. Oke. Pamali lu gitu ya sebenarnya biar dia nggak melakukan itu aja, dan dengan cara kayak gitu ternyata efektif menjaga si alam. Dan balik lagi tadi ya, dan di mana ya, tadi kan kapan gitu ya, terus di mana gitu ya, dan di mana kita mau untuk lebih dalam lagi dan kapan kita mulai, dan kapan dan di mana. Sebenarnya kalau teman-teman ingat kata-kata orang tua itu sebenarnya banyak menjaga lingkungan. Benar. Kayak tadi ya, jangan dibuang nasi gitu, nanti nasi nangis. Itu kan dimulai dari situ sebenarnya mulai memahami makna. Kalau dulu gue bang ya, itu gue mulai memahami makna. Misalkan ada kata pamali, apa sih emang bener nih kayak gini? Akhirnya nyari tahu gitu. Dimulai dari hal kecil kayak gitu, dan kapannya pertama kapannya itu ya dimulai dari sekarang, dari ketika teman-teman nonton video ini gitu. Ketika teman-teman tahu ternyata ada Greta Thunberg, ada Salim Kancil, ada Bobby Mustafirin, ada si Chico Mendes. Teman-teman bisa cari dari perkataan kita yang mana aja. Mulai dari tadi apa tuh krisis iklim, coba baca-baca tentang krisis iklim dulu gitu. Dan apa namanya tuh, dan di mananya sebenarnya banyak tempat-tempat ataupun segala jenis macam informasi. Contoh kita dari buku dulu deh ya. Misalnya dari buku, ada satu buku yang memantik gerakan di dunia juga atau pembahasan lingkungan itu, namanya Silent Springs. Saya nggak mau cerita di sini apa isi dari buku Silent Spring. Baca sendiri. Teman-teman bisa cari tahu. Ini mantik teman-teman juga. Terus juga video-video. Contoh nonton videonya si cerita alam, kan? Salah satunya ya kan. Meskipun ngomongin pendakian segala macam, tapi kan itu nanti
akan ada memantik kawan-kawan juga gitu. Betul, Ya. betul. Terus media terutama dong follow Walhi Jakarta dulu. Nah, itu. Itu di sini teman-teman bisa melihat ya dari konten-konten ataupun kita ngeliat aja followersnya gitu ya. Apa aja ya, ada organisasi-organisasi lingkungan lainnya, ada komunitas-komunitas lainnya, ada perkumpulan-perkumpulan lainnya, dan di mananya tadi banyak sekali. Pulau Pari bisa menjadi teman-teman belajar, terus juga teman-teman bisa ngikut dalam komunitas-komunitas kecil. Jadi itu banyak sebenarnya bang, komunitas-komunitas kayak Zero Waste yang ada di Jakarta. Nah, teman-teman biasa di M Block tuh ada juga tuh, taman literasi. Mereka berkumpul, mereka juga diskusi buku, terus atau bikin-bikin Karya. karya yang dari upcycling gitu ya. Teman-teman juga bisa ke komunitas-komunitas sungai itu yang menjaga das-das sungai Ciliwung ataupun sungai-sungai lainnya. Gitu bang. Sebenarnya kalau dibilang kapan dan di mana, mulai sekarang dan di mananya banyak. Bang. Oke. Terkait pendidikan yang dimana itu menjadi tanggung jawab Bang Bagas nih di Walhi. Nah ini gue sebenarnya pengen nanya nih, dari program lu sendiri tuh terkait pendidikan nih di Walhi, ada nggak sih pendidikan yang mungkin bisa jadi acara gebyar atau acara umum yang bisa teman-teman ikuti atau bisa teman-teman libatkan gitu untuk menjadi pemantik-pemantik nih buat teman-teman nih? Kalau dibilang ada, banyak sekali. Ada. Banyak sekali. Walhi itu kan dia punya 29 kantor cabang provinsi ya. Dari sekarang berapa provinsi? 38 ya? 38. 38 ya. Nah, Walhi ada di 29 provinsi. Nah, kalau saya karena ada di Jakarta, teman-teman mungkin sekitar Jabodetabek Bisa merapat. itu bisa merapat ke kantor kita. Ada di Pasar Minggu, di Jakarta Selatan. Atau teman-teman juga bisa nyari info terkait kita. Terus apa namanya itu banyak nggak atau ada nggak? Itu banyak sekali. Salah satunya adalah kita punya namanya Green Student Movement. Jadi Green Student Movement ini memang fokusannya itu dan kurikulum pendidikannya didesain khusus untuk teman-teman yang masih sekolah atau teman-teman yang mahasiswa. Karena memang Green Student Movement ini didesain khusus untuk untuk menjadi dasar ya. Saya nggak bilang pemula gitu ya, tapi mungkin teman-teman yang baru memulai ataupun baru nyobain nih ya kan, gerakan-gerakan lingkungan. Nah itu Green Student Movement itu memang didesain untuk teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman siswa, karena sifatnya yang menyenangkan, ya kan, dari metode pembelajaran juga menyenangkan. Kalau saya yang desain, saya memakai satu metode, ada namanya metode SAFI. SARVI. S-nya itu somatik, A-nya itu auditory, V-nya itu visual, dan I-nya itu intelektual. Jadi somatik itu bagaimana belajar itu bisa bergerak gitu ya. Terus A-nya itu bagaimana belajar itu bisa mendengar. Bagaimana belajar itu V-nya itu, bagaimana V-nya itu visual itu, bagaimana belajar itu melihat. Dan I-nya itu intelektual, bagaimana belajar itu bisa menyelesaikan masalah. Sebenarnya konsep ini sama kayak anak-anak TK. Cara pembelajaran anak-anak TK. Bermain dan belajar. Iya, belajar kita bergerak, kita bernyanyi. Itu kan dengan cara begitu lebih mudah nangkapnya. Itu Green Student Movement. Dan pelatihan-pelatihan banyak. Misalnya kayak pelatihan ada amdal kijang, analisis dampak lingkungan dengan kaki telanjang. Jadi kita nyari tahu nih, investigasi, misalnya ada sumber cemaran. Apakah ini sumber cemaran dari satu rumah atau dari satu pabrik ataupun dari mana aja gitu ya. Terus juga ada pelatihan-pelatihan kampanye lingkungan juga ada. Terus juga pelatihan-pelatihan bagaimana cara advokasi lingkungan, advokasi hukum, dan segala macam lainnya. Jadi sebenarnya yang diadakan oleh Walhi untuk pendidikan lingkungan itu berbagai macam metode yang sifatnya teknis tadi, amdal kijang, terus juga ada namanya tadi workshop bikin gitu ya, karya gitu ya, dengan
dengan apa, dengan barang bekas atau segala macam gitu ya. Terus juga yang sifatnya secara pengetahuan juga ada tadi kayak Green Student Movement ataupun pendidikan-pendidikan lainnya. Kayak gitu Bang. Jadi banyak sekali. Jadi kalau teman-teman mau rapat 24 jam Walhi, bahkan 28 jam terbuka sekretif. Lebih itu. Lebih itu. Udah. Kita mau diskusi di sana, mau belajar bareng. Oke, berarti bisa tuh teman-teman merapat. Nah, kalau boleh tahu kapan Bang ada acara yang bisa dilibatkan dalam waktu dekat nih? Dalam waktu dekat sekarang tanggal berapa? 20 ya. Sekarang tanggal 20. 20 ya. Dalam waktu dekat ada hari lingkungan Hari Bumi. Hari Bumi. Tanggal 22 April tuh. Hari Selasa berarti ya. Teman-teman sebenarnya nggak perlu juga untuk bergabung sama Walhi. Kalau misalnya ya, entah berhalangan, entah rumahnya jauh, teman-teman bisa juga buat sendiri sama kawan-kawannya kah, atau bergabung ke komunitas-komunitas. Setidaknya Walhi memang ada beberapa kegiatan ya. Seperti kemarin memang kita niatnya untuk susur sungai dan segala macam, tapi karena ada hal yang memang nggak memungkinkan untuk kita lakukan, sehingga kami akan mengkampanyekan secara digital gitu, bareng sama mapala-mapala yang menjadi anggota Walhi dan luarnya, kayak gitu Bang. Berarti kebetulan nih nanti di tanggal 22 April ada kegiatan dari Walhi memperingati Hari Bumi. Yes. Nah, nanti teman-teman bisa terlibat seperti itu. Nanti jangan lupa kalau pengen tahu lebih detailnya, lihat di sosial media Walhi nih. Semua ada di situ. Dan banyak juga di bulan berikutnya ada Hari Lingkungan Hidup, Hari Laut dan segala macam. Nah, teman-teman bisa ikutlah sekreativitas mungkin dan semeriah mungkin lah gitu. Oke, berarti udah banyak lah metode-metode atau wadah-wadah pembelajaran. Banyak sekali Bang. Oke, mungkin ada juga nih teman-teman, oke gue udah sadar, gue udah ngerti. Terus yang menjadi pertanyaan bagaimana sih cara menyadarkan gitu untuk biar teman-teman di sekitar atau masyarakat di sekitar ikut juga sadar gitu. Ada nggak tips di mana sekarang yaitu udah canggih nih teknologi, mungkin kan lebih support lagi. Seperti apa tuh Bang? Jadi tadi ya balik lagi ya. Ini kan zamannya zaman serba cepat gitu. Betul. Ya. Zaman serba cepat di mana kita bisa mengakses informasi itu dari berbagai macam media. Salah satunya sosial media gitu. Betul. Dan balik ke pertanyaannya, bagaimana sih cara menyadarkan masyarakat gitu ya. Nah, hal yang paling ini secara pribadi saya dulu Bang ya. Itu dengan cara mempraktekkan. Nontohin. Terkadang ya, mama kata, ini enggak semuanya gitu ya. Terkadang ketika kita edukasi, bilang wah lu ini gitu ya. Itu kan yang kadang-kadang juga kita jadi down. Iya, jadi down dan agak marah juga gitu ya dalam hati, gue udah capek-capek gitu ya. Edukasi, ternyata gue malah diginiin. Terus akhirnya udah berhenti. Nah, salah satu caranya adalah kalau gue dulu balik lagi, gue bawa tumbler, bawa tote bag, bawa stainless straw, atau bawa yang berbau-bau anak lingkungan. Itu akan ditanya sama dia, ini apaan guys? Ini buat apaan guys? Barulah dari situ masuk. Ya, dari situ masuk. Ini tuh buat ini. Kenapa ada ini? Kita Indonesia jadi penghasil sampah terbesar kedua di dunia, terutama di sektor lautan. Nyambung akhirnya. Oh begitu. Emang kenapa? Kok bisa berbahaya? Bayangin aja, sampah plastik sama umur lu masih panjangan pas sama plastik. Benar. Sampah plastik di alam atau di lingkungan itu bisa beratus-ratusan tahun gitu. Dari situ akhirnya mulai teredukasi gitu ya. Terus kedua, teman-teman ya bisa berkampanye ataupun buat konten di sosial media. Kan banyak juga sekarang ya, kayak teman-teman ya pendawara yang membersihkan sungai ataupun pantai gitu. Terus abis itu juga bisa dari cara berkampanye langsung, ya kan, misalnya kayak di di lingkungan kayak taman, ya kan, bisa juga bikin workshop, ya kan. Orang kan menarik, apa sih nih warna-warnain, iya. Kita pernah juga pas itu bikin di tempat ekopark melukis Hari Bumi tahun kemarin 2024. Jadi ketika kita melukis, kita bikin penyu, bikin sampahnya, bikin apanya.
kita nggak teriak-teriakan, nggak kayak Hmm. aksi-aksi biasa. Pada datang, apa ini kak? Wah, hari bumi kayak gini-gini, bla bla bla. Ikut melukis, ayo ikut melukis. Nah, di Iya situ sih. ada juga yang akhirnya sampai sekarang, alhamdulillah mereka konsisten gitu. Hmm. Kayak buat video-video Instagram, video-video TikTok, video-video apa, dan mengajak teman-teman atau masyarakat-masyarakat lain Iya. untuk tergerak dengan bersamanya yang sesuai dengan jaga-jaga lingkungan. Nah, Tuh. kayak gitu. Berarti yang paling menonjol adalah sosial media. Yes, kalau sekarang mungkin itu ya. Iya. Karena semuanya juga Karena semua orang udah Sosial megang media. handphone pasti. Itu pasti. Kalau nggak Instagram ya TikTok tuh Hmm. pasti udah dipegang. Mm-mm. Kayak gitu. Nah terakhir nih bang, Mm-mm. terakhir gua yang pengen banget denger dari lu, ada nggak sih kalimat-kalimat yang menyentuh nih buat gua, buat teman-teman semua, saran, masukan, atau mungkin titipan-titipan pesan buat teman-teman agar lingkungan kita, bumi kita ini bisa dinikmati di kemudian hari. Jelas. Ini mungkin ya kata ke yang beribu-ribu kali gitu. Gua Iya. bilang. Gua nemuin kata ini sebenarnya ketika SMK ya. Iya. Masih sekolah. Jadi gue selalu bilang adalah karena agama dan kepercayaan gue itu Islam, Allah itu atau Tuhan itu udah menentukan kiamat. Kapan? Kita nggak ada yang tahu. Betul, nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu. Aktivitas manusia, aktivitas manusia yang serakah dan eksploitasi menyebabkan bumi kita itu menjadi kiamat. Sangat konyol ketika Tuhan udah menentukan kiamat ya, kita membuat kiamat sendiri atau artifisial kiamat gitu. Ditarik lebih cepat. Iya, ditarik lebih cepat gitu. Ngeri Itu kan juga. yang menyebabkan punahan massal nantinya. Betul. Gitu. Itu mungkin kalau kata-kata ya Kasih kata-katanya. bingung kata-katanya apa tuh namanya? Tuhan sudah menentukan kiamat, kita jangan buat kiamat sendiri. Wah, gokil luar biasa. Ini berat. Pokoknya kiamat yang dibikin sendiri. Gila, ngeri banget lah. Nggak kerasa nih bang, kita udah 15 jam nih, udah diskusi panjang. Bergebu-gebu, berarti kan secara tidak langsung ini jiwa aktivisnya keluar nih. ya. Ini padahal acaranya podcast, brother-brother semua, tapi seolah-olah kayak kita lagi teriak-teriak untuk menyuarakan lingkungan itu harus dijaga, bener nggak? Jangka panjang itu harus bisa menikmati. Betul. Itu gokil pokoknya nih. Nah sebelum kita beranjak dari tempat ini nih bang, cerita alam punya kenang-kenangan Wis. buat Bang Bagas. Asik itu. Oke. Ini kenang-kenangannya nih bang. Wih, kaos yang bertuliskan subscribe. Berarti teman-teman semua harus subscribe. Betul. Jangan cuma di subscribe, Iya. like, share sebanyak-banyaknya. Anak, cucu, tetangga, mantu semua di share. Nonton bareng kalau perlu subscribe. Boleh bang. Oke, thank you bang. Siap. Wis, bagus deh. Dicoba aja bang, langsung dipakai. Langsung dipakai ya. Nah kebetulan baju kita ini dari rekanan kita yang menjadi narasumber pertama kita bang. Jadi kita kolaborasi, dia punya usaha support cerita alam karena dia mau ikut terlibat gitu. Nah nanti teman-teman juga bisa diakses di sini bengkel sablon. Jadi gak cuma kaos, semua bisa dibikin. Gitu yang masih bisa dibikin. Kalau bikin bayi ya nggak bisa. Gokil. Wih, asik nih. Paten bang ya. Paten nih. Ada sama nih celana. Ada ini jadinya. hitam putih aja kan? Hitam putih kita. Yang hitam dan putih. Iya. Oke, jangan lupa nanti teman-teman akses IG-nya Cerita Alam 12 dan buka YouTube di hashtag Cerita Alam atau Cerita Alam tanpa spasi kecil semua, M-nya 3. Kita dari Cerita Alam menutup acara ini. Bye. Thank you.